Halo, Fei. Halo, Pak Andi. Apa kabar, Fei? Baik, Hari ini kamu di luar rumah apa di Tuhan. rumah? Hari ini setiap hari keluar. Wah, ya. Jadi saya lihat kalau lihat Ya. foto-foto kegiatan dari yayasan yang Fei pimpin itu apa ya Instagramnya? Kita ada Bank Sampah Bersinar. Paling update sih di banksampahbersinar.id. Ada juga solusibersinar.id. Bank Sampah Bersinar sama Solusi Bersinar.id. Nah, kalian bisa lihat kegiatannya. Jadi Fei ini saya lihat loh kok di luar rumah terus ya sementara Sorry kok saya. putus-putus ya Hah? suaranya. Putus-putus ya. Sebentar saya Iya, cek sini. Oke, mudah-mudahan lancar ya. oke. Iya. Jadi saya banyak di rumah terus, Fei. Wah, menolong banyak orang, luar biasa saya Oh, jadi. Pak Andi juga menolong banyak orang. Iya, Lewat iya. rumah, Kan dari kita rumah menolong, tapi ya. iya, dari rumah. Fei, coba ceritain, Fei, apa yang kamu ada update-update apa, terutama tentang CLCC Care dulu ya, di mana CLCC Care ini Oke. dibangun sama teman-teman kita, termasuk Fei di dalamnya, untuk saling memperhatikan di antara pengerja-pengerja, leader-leader, juga jemaat dari CLCC dan juga masyarakat gitu. Nah, coba Fei boleh ceritain gimana? Ya, oke. Jadi puji Tuhan, CLCC Care terus berjalan sampai hari ini. Sebagai update, sampai hari ini kita sudah menerima 37 request untuk support untuk jemaat CLCC ya, lewat home. Itu ada 37 request untuk sembako dan masker. Kita sudah bagikan dan untuk masyarakat sekitar CLCC juga untuk di daerah PVJ kita udah bagikan sekitar 200 paket. Mungkin 200. seperti sudah diupdate ya, seperti sudah diupdate minggu lalu juga kita ada support untuk disinfektan. Minggu ini kita juga support untuk masker lewat Polsek itu sekitar 500 masker. Dan puji Tuhan CLCC lewat CLCC Care juga support 2000 APD lewat APD for Indonesia. Wow. Jadi Wow. bekerja sama dengan komunitas-komunitas, gereja, Ya. kita benar-benar tanpa tembok, tanpa denominasi bersatu. Dan CLCC ambil bagian lewat CLCC Care, kita support 2000 APD yang akan disebarkan seluruh Indonesia. Saat ini sih targetnya ada 20.000 dan itu sudah terpenuhi bahkan lebih. Dalam waktu dekat kita juga akan bagikan 200 makanan masyarakat miskin. 200 makanan. Makanan itu akan bekerja sama dengan Polsek agar pembagiannya nanti bisa tertib seperti itu. Ya. Itu sih update dari CLCC Care. Masih banjir ya? Bandung, Puji Tuhan. Bandung sebagian selatan masih banjir. Iya, jadi sampai minggu lalu lah ya, sampai minggu lalu Senin lah mungkin terakhir itu banjir. Kebetulan minggu lalu tuh banjir sampai 2 meter. Dan kita distribusi setiap hari itu 1000 nasi ya, 1000 makanan karena mereka kan kompornya juga kerendam ya kok, jadi nggak bisa masak. Iya, dan puji Tuhan beberapa dari jemaat CLCC juga yang support juga gitu untuk kita bisa bagiin 1000 nasi itu setiap hari. Dan awalnya kita juga bingung sih uangnya dari mana, tapi Tuhan kirimin terus kok, bahkan dari orang-orang yang kita nggak kenal, DM di Instagram kayak gitu, dan Tuhan cukupkan semuanya gitu. Wow, tiap hari 1000 ya? Iya, 1000. Ya, puji Tuhan lah, kita gitu, senang soalnya, kita bisa jadi berkat ya. Kita senang kita bisa tolong satu sama lain. Begitu juga jemaat-jemaat CLCC, kita juga memperhatikan satu sama lain ya. Jadi nggak cuma sibuk keluar, tapi yang di dalam pun kita perhatiin betul-betul ya. Iya, betul banget tuh Andi. Ada cerita apa dalam kalian melakukan ini yang kita bisa belajar sama-sama? Iya, banyak sih. Sekaligus update juga, ternyata dari home itu juga banyak yang bergerak loh. Jadi ada home yang masak gitu ya, mereka ada yang punya beras, ada yang punya lauknya, ada yang punya sayur, masing-masing masak dan digabungin di satu tempat. Mereka buat nasi box, didoain dulu dan dibagikan gitu. Itu luar biasa banget. Dan ternyata
si home-home ini tuh banyak bergerak, kebaikan juga menular ternyata ya, seperti bukan cuman virus ya gitu, tapi kita berharap kebaikannya menular lebih cepat gitu. Dan makanya saat ini update juga CLCC Care akan memfasilitasi nih kalau misalnya ada home-home yang memang mau bergerak. Jadi kayak misalnya home saya nih bisa masak tapi nggak punya bahan bakunya, kita akan fasilitasi, mungkin ada dari home lain yang punya bahan bakunya, atau mungkin kita nggak bisa nih, kita cuma punya dana. CLCC Care juga akan fasilitasi, intinya nanti setiap home kan punya keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya potensi masing-masing. Nanti setiap orang tuh bisa melakukan gitu, dan itu yang luar biasanya. Ya seperti itu, jadi bisa saling support lah gitu. Iya, saya dengar gitu sampai kita dapat sumbangan dari TKI, teman-teman TKI dari Hong Kong ya. Iya, jadi ini tuh luar biasa banget sih. Dari awal itu kita tuh bener-bener ya kayak 5 roti dan 2 ikan itu, Wandi. Jadi kita cuma punya sedikit yang mau kita bagiin, ternyata tuh jadi berlipat-lipat gitu, banyak sekali. Kita juga nggak kepikir. Awal sekali banget itu abis pelayanan ya, kalau nggak salah waktu 3 minggu yang lalu ya, pertama kali diumumin untuk social distancing gitu. Dan kita tuh bingung, saya pikir, aduh mau ngapain nih gitu. Terus kita akhirnya ya udah kita bagiin aja deh 2.000 disinfektan, karena orang-orang saat itu lagi pada bingung kan soal disinfektan. Kita bagiin 2.000, dan ternyata Tuhan lipet-lipetin tuh sampai kita akhirnya bisa bagiin 20.000 liter disinfektan gitu, dan bisa bantu 1.000 masjid gitu, dan itu luar biasa gitu. Kita bisa memberkati saudara-saudara kita juga gitu, untuk fasilitas umum, desa-desa seperti itu. Dan sampai saat ini kita juga dipercaya untuk udah bagiin sekitar total di sekitar 3.000-an lah, 3.000 sembako. Nah, ternyata Tuhan juga kasih bantuan nih lewat teman-teman TKI Hong Kong, TKI loh gitu yang di Hong Kong. Mereka sumbang juga gitu, sampai kekumpul lumayan besar juga gitu. Dan puji Tuhan hari ini kita juga dapat kiriman masker medis, itu jumlahnya juga nggak sedikit. Juga ada N95 juga yang siap untuk kita distribusikan ke rumah sakit. Wow, iya. Baguslah, senang sekali dengernya ya, senang sekali loh. Terus ada apa? Ada cerita apa lagi yang kamu bisa cerita buat kita? Banyak sih ceritanya sebenarnya ya. Kalau pengen diceritain satu-satu tuh bener-bener kayak mujizat gitu semuanya. Karena waktu itu kalau kayak waktu pas kita bagiin makan itu kita bawa makan dari CFC ya, ada yang sumbang betulan dari CLCC juga sih, jemaat CLCC juga. Dan itu benar-benar kayak pesta gitu, di tengah mereka lagi banjir, anak-anak tuh seneng banget. Dan orang lagi banjir tuh biasanya sedih ya gitu ya, bingung gitu harus ngapain. Dan itu kayak lagi pesta gitu buat mereka tuh, yang ketawa-ketawa, mereka sukacita banget. Dan itu tuh priceless banget gitu. Dan pernah juga sekali waktu kita lagi bagiin makanan itu, sengaja kita sampai turun dari kapal karena masuk ke gangnya kecil. Ternyata saya suruh satu orang untuk turun ke sana, kayaknya itu ada rumah di sana. Dan ternyata benar, ibu itu tuh udah 1 hari lebih, jadi udah dari kemarin pagi tuh terakhir makan gitu. Dan dia sampai nangis saat terima itu gitu, karena bantuannya nggak nyampe ke dia. Kemarin itu pagi-pagi dia cuma dapat 1 nasi bungkus dari Pak RT-nya, dan hari itu dia baru dapat makan. Bahkan ada anaknya mungkin memang sudah udah umur kelas 5 SD lah, 5 atau 6 SD mungkin ya. Itu mereka paroan gitu itu kemarin gitu, dan belum makan sampai hari ini. Jadi saat dia nangis-nangis tuh ya kok bisa gitu, maksudnya Tuhan tuh waktu itu emang kita sebenarnya udah mau lewat, tapi Tuhan kasih kepekaan gitu tuh, sebelah kiri tuh ada gang gitu yang kita datengin, ternyata memang ada orang yang membutuhkan gitu. Sampai kemarin juga emang kita bagiannya aneh-aneh ya, Tuhan berkatin tiba-tiba lewat seorang Pak Haji, kita dikasih ikan lele gitu ya. Awalnya sampai bingung kita mau baginya gimana. 5 roti 2 ikan tuh ikannya lele ternyata ya. Ikannya lele. Ya, dan dikasihnya ratusan kilo gitu. Dan saya pikir zaman sekarang tuh udah nggak ada gitu orang yang makan nasi pakai garam doang gitu.
Dan ternyata masih ada saat itu si ibunya tuh kebetulan dia matanya agak ya inilah agak bermasalah. Dia bawa cucunya mungkin masih kecil. Dia bilang ya ayeuna dahar jeung lauk moal jeung uyah hungkul gitu. Saya sampai kaget, ibu bener makannya cuma pakai garam doang gitu ya. Dia malu-malu ngomong gitu ya. Dan ternyata memang bener di zaman sekarang masih ada loh orang yang kayak gitu, atau bahkan dia bilang tuh masako dimasak pakai air itu buat kuah dicampur sama nasi gitu. Masih ada yang kayak gitu. Jadi ya kita harus banyak-banyak selama ini kan kita sudah ditanamkan banyak hal tentang kasih, helpful. Kayaknya ini waktunya kita untuk lakukan kebaikan gitu. Nggak perlu punya banyak kok gitu. Kadang kita kemarin dapat kiriman jambu 40 kilo gitu. Tapi kalau tuh dibagi-bagikan tuh jadinya banyak gitu, dan memberi sukacita tuh buat banyak orang gitu. Seperti itu kok. Kapan-kapan saya pengen ikut deh. Ya nanti ya saya izin istri dulu kalau soalnya saya boleh. Ya. Iya. Siap Ko Andi. Ya. Thank you. Maju terus ya. Terus berkat ya. Thank you buat teman-teman CLCC yang betul-betul bergerak. Saya harap kita terus bisa bergandengan tangan, bukan cuma untuk kita sendiri, tapi juga jadi berkat buat orang lain di luar. Dan tadi dengar dampaknya luar biasa, ribuan orang tiap hari bisa dapat berkat lewat apa yang kita kumpulin sama-sama. Ya. Ada pesan-pesan nggak sebelum saya mulai ya sebentar lagi itu kan kita mau masuki masa yang dinamakan PSBB, khususnya untuk daerah Bandung nih. PSBB itu menjadi suatu hal yang mengerikan sebenarnya buat masyarakat saat mereka tidak boleh ngapa-ngapain gitu. Dan pernah sekali waktu juga saya ketemu ada supir angkot yang dikasih sembako, saya arahkan, Pak pulang ya. Dia bilang saya juga maunya pulang, ternyata ada 2 anaknya ikut di angkot karena dia nggak bisa pulang, rumahnya banjir, bahkan bawa baju di mobil dan mereka mandi di pom bensin gitu. Dan saat ini yang namanya PSBB itu menakutkan karena masyarakat tuh butuh tetap makan. Dan satu-satunya solusi untuk kondisi seperti ini adalah kita perhatiin satu dengan yang lainnya gitu. Bukan cuma sekedar bagi sembako atau bagi makanan, tapi kita benar-benar care gitu. Khususnya untuk tetangga kita, sekeliling kita, saudara kita. Karena itu ada hal lain, bukan sekedar diberi, tapi ada emosionalnya juga, di mana mereka, saya nggak mau jahat deh karena tetangga saya sudah perhatiin saya nggak mau jahat karena ada orang yang baik sama saya gitu. Saya ingat Ko Andi pernah khotbah, family means no one left behind gitu, dan no one forgotten gitu, dan kita memastikan sama mereka, kalian nggak ditinggalin kok, mereka nggak sendiri, mereka kami ada sama-sama dengan mereka. Dan saya percaya kalau kasih itu disebarkan, kerusuhan tuh nggak akan ada orang yang mau buat jahat karena kasihnya disebarkan gitu. Dan mereka tahu mereka menghadapi ini tuh nggak sendirian gitu, ada orang-orang yang peduli sama mereka, ada orang-orang yang sayang sama mereka, dan mereka nggak dilupakan sama sekali gitu. Wow. Gitu aja. Thank you Faye, thank you dan thank you. Saya salut sama kamu, thank you. Tuhan jaga kesehatan thank you kamu, supportnya. Jaga kesehatan keluarga Amin. juga ya. Amin, thank you Ko Andi. Nanti kita atur-atur ya. Siap. Ditunggu Ko Andi, thank you. Sip, ya. God bless. Ya, bye. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami mengalami masa-masa seperti ini. Di tengah-tengah kami juga bingung, tapi kami lihat kami bisa mempraktekkan firman-Mu. Berkati kami punya hati yang luas, berkati kami punya pikiran yang gak hanya memikirkan diri sendiri. Sebab kami percaya hidup kami di tangan Tuhan, Tuhan akan tolong kami. Tapi izinkan kami juga berbagi itu Tuhan. Mampukan kami membagikannya buat orang lain. Kami senang dengarnya, kami berdoa biar kami boleh terus bergandengan tangan. Dengan sedikit yang apa kami punya, tapi waktu kami bergandengan tangan itu jadi besar untuk memberkati banyak orang. Tidak peduli agama, tidak peduli golongan, tidak peduli apapun juga. Kami mau bersatu sama-sama untuk menghadapi masa-masa sukar ini bersama-sama, dan kami lolos, bukan cuma kami yang lolos dari tempat masalah ini, tapi seluruh kota kami, seluruh bangsa kami. Tuhan berkati, dan kami minta biar wabah ini juga boleh Tuhan segera berakhir. Kami minta pertolongan daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami perlu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Wow, luar biasa ya. Kita ini kayak Tuhan pepet kita. Jadi gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain belajar praktek firman atau mengurung diri di rumah dan menyesali semuanya, atau cari kesibukan sendiri yang hanya untuk diri sendiri. Atau kita mau belajar melakukan firman. Dan saya senang bahwa
Kalian, saya nggak tahu loh, setelah Faye cerita tadi saya baru tahu, wow ternyata kalian semua banyak banget ya yang terlibat ya. Gitu. Tadi saya dengar satu home juga bikin 500 atau berapa tuh ya, 500 paket mereka kumpulin pelan-pelan, nabung. Sekarang bisa dibagi sekian ratus buat orang-orang di sekitar, dan itu luar biasa. Biar Tuhan terus bekerja, Tuhan jaga kesehatan kita semua, dan Tuhan terus memberkati kita ya, buka jalan buat semua masalah. Nah sekarang kita mau bahas tentang saling serang. Ada pendeta sama pendeta saling serang, dan banyak orang jadi bingung kenapa pendeta-pendeta saling serang ya kan gitu ya. Ada pertanyaan gini, kenapa sih kok bisa saling berselisih? Kok bisa pendapatnya beda-beda gini? Kalau saya melihat, ini pendapat saya. Kalau saudara nggak setuju nggak apa-apa, saya nggak paksain pendapat saya, tapi izinkan pendapat ini mudah-mudahan bisa ikut mewarnai cara berpikir kita. Coba renungkan, ya. Siapa tahu saya yakin ada kebenaran di dalamnya. Kenapa sih kok saling serang? Kalau saya melihat, gereja-gereja itu seperti kelompok-kelompok anak Tuhan yang bertumbuh dengan karunia yang berbeda-beda. Tuhan kasih karunia yang berbeda-beda sama kelompok ini. Nah, orang berkumpul dengan orang-orang yang sejenis kan, saling menarik gitu. Jadi waktu saya punya karunia ini, biasanya saya akan cenderung berkumpul dengan orang-orang sejenis. Orang yang suka pengajaran, dia akan berkumpul dengan pengajaran. Orang yang suka dengan karunia mujizat, dia berkumpul dengan orang-orang yang suka karunia mujizat. Itu sudah natural. Dan sayangnya kebanyakan kita hanya bertumbuh di karunia itu saja. Dan tidak mau tahu karunia yang lain, nggak mau belajar karunia yang lain, nggak bertumbuh dengan seimbang dalam karunia yang lainnya. Minimal mengenalinya, minimal mempelajarinya. Sebagai sesama tubuh Kristus, sesama bagian tubuh Kristus. Dan waktu kita hanya memperdalam karunia kita saja, berkumpul dengan orang-orang yang satu karunia saja, maka lama-lama kita merasa karunia kita yang paling benar. Disitulah kita mulai berselisih. Karunia saya paling benar, saya paling hebat, setelah saya pelajari, saya paling signifikan. Kita semua merasa ujung tombak, pendoa merasa ujung tombak, pengajaran merasa ujung tombak, penginjil merasa ujung tombak. Saya cuma bingung, kadang-kadang harus kita akui, gereja banyak banget ujung tombaknya ya. Semua merasa ujung tombak. Maksudnya gini, kita semua merasa hebat. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Karena Tuhan tidak ajar begitu loh. Kemarin saya ke Bangkok 2 minggu, saya belajar. Saya karismatik. Saya berbahasa roh. Saya pernah berdoa buat orang-orang sakit dan orang-orang sakit sembuh. Sembuh dalam arti bukan flu. Kalau flu, saudara berdoa tumbang tangan, lewat waktu sembuh sendiri. Tulang tumbuh hilang. Tulang tumbuhnya ya, bukan tulangnya. Tulang tumbuh hilang. Ada banyak macam-macam. Adik saya pernah udah hilang nyawanya, overdosis, ya kan? Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan bisa bangunin saya tengah malam. Maksudnya gini, saya percaya dengan karunia Roh Kudus, saya bergerak di dalamnya. Tapi kemarin di Bangkok, saya 2 minggu ikut pelajaran dari teman-teman Reform, dari pemimpinnya Tim Keller, City to City, keren banget. Tapi saya belajar, saya duduk sama mereka, dan mereka tahu saya karismatik gitu loh, dan mereka undang kami untuk datang belajar. Aduh, itu sangat bisa dibilang kami dibiayai, dapat subsidi banyak sekali loh dari mereka. Dan yang Pantekosta, yang karismatik nggak cuma kami gitu loh. Di situ saya belajar bahwa tidak semua reform suka saling menyerang loh. Tidak semua reform itu suka menyerang yang lain, enggak. Tim Keller itu sendiri, Tim Keller itu sebetulnya tidak bisa dibilang tidak mengakui karunia roh. Tapi dia bisa bersahabat dengan orang yang bergerak dalam karunia roh. Dia tokoh reform, tapi dia ikut merintis gereja Pantekosta. Dia membiayai perintisan gereja Pantekosta. Di Asia aja udah 400 gereja. Kelompok mereka ini bangun. Dan mereka membiayai begitu rupa tanpa harus terikat organisasi dan macam-macam. Kayak salah satu tim dari Bandung mungkin bisa dapat biaya kalau memang mengajukan. Ya kan? Yosia Samudra, kan gitu ya. Tapi saya lihat nih, jadi tidak semua reform suka menyerang yang lain, nggak semua. Oke? Tidak semua karismatik juga lemah dalam pengajaran, tidak semua. Tidak semua. Kedua-duanya bisa bersatu loh. Reform dan karismatik itu bisa bersatu, begitu juga dengan aliran-aliran lain. Oke? Itu dulu yang saya mau ajak kita punya mindset yang sama dulu. Jangan anggap reform itu suka nyerang terus. Enggak semua. Ya kan? Buku-buku reform yang saya pelajari malah ngutip Katolik, ngutip apa, buat saya itu hebat, ya kan? Terus
Karismatik juga nggak semua nggak belajar, ada banyak yang belajar dan luar biasa. Nah, kenapa kalau gitu kok pada saling serang? Kenapa pada saling serang? Yang pertama, orang saling serang, pendeta-pendeta saling serang ini karena kita merasa paling benar. Itu tadi kan, merasa paling benar. Selama kita merasa paling benar, maka kemungkinan besar kita masih seperti anak sulung yang hilang. Selama kita masih merasa paling benar, maka kemungkinan kita ini anak sulung yang hilang. Anak sulung itu kan merasa benar, dia merasa nggak terima waktu adiknya diterima kembali, dia bilang, saya nih sudah berjuang buat Bapak, saya sudah lakukan yang benar buat Bapak. Jangan-jangan kita seperti anak sulung yang hilang. Atau mungkin juga anak bungsu, karena kita ini memang kalau nggak anak sulung, anak bungsu. Saya dengar nggak ada anak tengah gitu. Di perumpamaan itu maksudnya, ya kan? Percayalah selama kita merasa paling benar, maka kita ini yang masih perlu bertobat. Selama kita merasa paling benar, lebih benar dari orang lain, kita anggap, lu kurang begini, lu kurang begitu. Kita ini yang masih perlu bertobat. Dalam kasus saling serang ini, kalau yang saya lihat, maka menurut saya ada 3 pihak yang salah. 3 pihak yang merasa paling benar. 3 pihak. Yang pertama, pihak pertama. Ya, saya nggak mau sebut namanya, saudara sudah tahu semua. Pihak pertama, merasa paling benar. Pihak 2 juga merasa paling benar. Terus ada pihak ketiga juga merasa paling benar. Siapa itu? Kita-kita yang dengar. Waktu dengar, kita ini menghakimi juga loh. Berantem. 1, 2. Kita juga menghakimi. Nggak pantas lu, nggak begini loh. Kita juga merasa paling benar. Jadi kita ikut berantem nih. Jadi ada 1, 2, ada kepala 1 lagi. Jadi kita berantem semua. Gak ada yang waras ya, saya pikir ya, termasuk saya loh. Saya merasa lebih benar dari yang berantem karena saya tidak berantem. Waktu saya merasa begitu, saya sudah mesti menyadari kok saya merasa lebih baik dari yang lain ya. Lukas 18 ayat 11 bilang begini, orang Farisi itu berdiri, nah hati-hati jangan begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Waduh, aku bersyukur Tuhan sebab aku nggak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi doanya aja udah merasa, wah gue lebih baik Tuhan, terima kasih. Kayak rendah hati tapi tinggi. Wow. Coba renungin dulu. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku nggak seperti semua yang lain loh. Tuhan terima kasih loh, aku bukan perampok. Terima kasih aku bukan orang lalim, bukan orang jahat. Terima kasih aku bukan pejinah. Terima kasih juga aku nggak seperti pemungut cukai ini Tuhan. Nggak seperti ini. Coba renungin, jangan-jangan kita pernah berdoa begitu atau sering berdoa seperti itu. Berdoa dan merasa diri lebih baik. Harusnya kita berdoa dan merasa gini, wow, terima kasih saya ini orang yang diampuni Tuhan. Itu aja loh. Ya nggak? Semua kebaikan kita nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya sebetulnya. Bersyukur Tuhan, terima kasih ya. Di tengah segala sesuatu yang saya nggak bisa, saya diampuni. Orang yang merasa paling benar tuh cirinya apa? Suka menghakimi. Oke? Orang yang merasa paling benar tuh cirinya apa? Suka menghakimi. Yang kedua, orang yang merasa paling benar tuh gini, bangga dengan dirinya sendiri. Bangga dengan dirinya, bangga dengan golongannya sendiri, bangga dengan gerejanya sendiri. Sorry kalau ada yang nggak Kristen, saya lagi bahas tentang kekristenan ya. Suka menghakimi, bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan golongannya sendiri, bangga dengan sukunya sendiri, bangga dengan gerejanya sendiri. Yang ketiga, ciri orang merasa paling benar ini, susah terima masukan. Susah terima masukan dari orang lain, susah mengakui salah. Oke? Itu ciri-ciri orang yang merasa paling benar. Jadi yang pertama, kenapa terus berselisih? Karena merasa paling benar. Yang kedua, kenapa kita berselisih? Karena kita kurang mengenal. Kita kurang mengenal yang lain. Kita cuma taunya kita doang, kelompok kita doang, gereja kita doang, suku kita doang. Kita kurang mengenal yang lain. Akibatnya kita nggak menyadari bahwa ada perbedaan budaya loh. Antara gereja itu ada perbedaan budaya. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan istilah. Saya dari Jawa. Nah, orang Jawa, kalau ngomong ini keras banget, itu ngomongin atos. Ya, gitu. Atos.
Orang Sunda itu artinya sudah. Atos itu sudah. Jadi kalau berantem siapa yang benar? Menurut tata bahasa ya, atos itu artinya sudah. Lu mau terangin kayak apa buat orang Jawa, atos itu artinya keras. Udah nggak ada yang lain. Lu mau terangin kayak apa dengan tata bahasa sejarah kayak apa, atos itu buat orang Sunda artinya sudah. Bukan keras. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Beda istilah, beda bahasa. Di karismatik, teman-teman saya yang di form suka matanya melotot waktu selalu kita bilang, tadi saya berdoa dan saya dapat pewahyuan. Itu bahasa orang karismatik. Buat orang reform, kata pewahyuan itu sakral. Buat teman-teman reform sakral, pewahyuan itu artinya begini. Bisa, saya singkat aja ya, saya nggak lagi pelajaran Alkitab ini. Pewahyuan itu gini, itu Alkitab. Itu wahyu Allah satu-satunya dan terakhir. Alkitab. Jadi kalau tiba-tiba saya bilang nih, oh saya tadi dapat pewahyuan. Buat mereka nih, lu berarti mau nyamain diri sama Alkitab. Tapi buat orang karismatik, nggak ada maksud begitu. Maksudnya dapat pewahyuan apa? Tadi Tuhan bicara buat saya. Buat orang reform harusnya ngomongin, harusnya bilang aja Tuhan bicara, nggak usah pakai pewahyuan. Beda istilah. Jadi kayak kemarin misalnya gini, aku hardik ya, aku doanya tuh, aku usir itu kan. Buat saya yang karismatik denger gitu saya cuma, ya itu bahasa kita. Itu bahasa kita gitu loh, bahasa yang biasa-biasa aja buat kita. Bahwa aku menghardik, aku apa tuh ya kan, buat kita ya itu sih sehari-hari banget loh buat kita, nggak ada maksud kita sama seperti Tuhan Yesus gitu loh, nggak ada begitu. Jadi beda istilah aja sebetulnya, nggak ada maksud yang lain-lain sih itu ya. Yang ketiga, kalau tadi kurang saling mengenal ya, yang ketiga memang ada yang salah, harus diakui juga, memang ada yang salah. Saya harus akui karismatik seperti saya seringkali kurang kuat dalam firman Tuhan. Makanya saya belajar terus karena saya harus nggak kuat dalam firman. Kita lebih mengandalkan perasaan kita, intuisi, kita sering mengandalkan pengalaman kita dan itu dijadikan kebenaran, diajarkan pada orang lain. Saya harus akui itu salah, ya kan? Terlalu menempatkan diri di atas yang lain dan pendeta-pendeta kadang-kadang terjebak gini. Saya hamba Tuhan. Lebih tinggi dari yang lain lah. Kita udah hamba kok lebih tinggi dari yang lain. Terus kita senang orang bergantung sama kita. Makanya Tuhan bilang itu mesti hati-hati sih, ya kan? Membuat orang bergantung sama kita. Karismatik, nggak cuma karismatik, tapi itu menonjol lah ya di karismatik. Nah, saya harus akui salah. Kalau kemarin misalnya dalam doanya, kalau doanya saya pikir, itu bahasa sehari-hari kita sih ya, tanpa maksud yang aneh-aneh, tanpa maksud menantang Tuhan, atau menyamai apa, tapi juga memang contoh bahasa roh, apa tuh, menaikkan imun. Kalau menurut saya sih itu agak kelewat dikit, offset dikit lah ya, karena nggak ada dasar sih untuk itu. Saya harus akui itu juga memang ada yang salah. Tapi di sisi yang lain pun, di sisi satunya lagi kan, ini sisi satunya juga seringkali gini, terlalu anti dengan karunia roh, udah terlalu anti dengan karismatik, menolaknya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau menolak, nggak apa, masing-masing boleh punya pandangan, tapi jangan itu membuat kita saling anti dengan yang lain dan menganggap kita yang paling benar, orang lain pasti salah. Belum tentu salah loh. Belum tentu salah. Terus kalau mereka salah gimana? Sama seperti saya terus diperbaiki Tuhan dari hari ke hari. Saya yakin Tuhan yang sama juga akan memperbaiki teman-teman yang lain dari hari ke hari. Ya kan? Tuhan nggak cuma bisa perbaiki kita. Tuhan nggak cuma bertanggung jawab sama kita, Tuhan bertanggung jawab juga sama yang lain. Dan Tuhan akan pimpin mereka kok, saya percaya banget kok. Ya kan? Tuhan punya banyak anak, dan anak-anaknya yang satu jago bola, yang satu jago basket, yang satu jago renang, yang satu jago matematik, yang satu jago apa. Tuhan sayang semuanya. Ya kan? Apakah semua harus bisa bola? Mungkin Tuhan juga nggak mikir begitu kali ya. Kita aja yang mikir bahwa semua harus sama seperti saya. Tuhan cuma mikir, berkembanglah masing-masing dengan karunia yang Tuhan kasih, terus bekerja samalah sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Bagaimana sikap kita jadinya? Kalau saya mau ajak gini, gimana sih sikap kita harusnya? Sadar bahwa
kita semua ini modalnya cuma diampuni. Betul nggak? Kita ini semua sama-sama modalnya cuma diampuni. Kalau lu ngerasa lebih benar, itu pun anugerah. Itu pun anugerah. Jadi kenapa kita sombong ya dengan anugerah? Saya karismatik, tapi saya setuju dengan teologi reform. Makanya saya pelajari itu dan saya juga membangunnya di sana, walaupun mungkin nggak seahli yang lain, tapi maksud saya nggak mau. Saya kadang-kadang saya tergoda untuk merasa lebih benar juga, tapi saya juga aduh saya bisa gini juga cuma anugerah lah, anugerah gitu ya. Nggak selalu saya sadar gitu sih, kadang-kadang nggak sadar juga, ya. Sadar bahwa modal kita semua cuma sama-sama diampuni. Sama seperti Tuhan bisa membawa kita bertumbuh, Tuhan juga bisa bawa yang lain. Yang kedua, sadar bahwa walaupun status kita sudah sempurna sebagai anak Allah, status saya sudah sempurna loh sebagai anak Allah. Setuju nggak? Kita udah diampuni sempurna, saya sudah sempurna. Alkitab bilang gitu. Kita sudah dijadikan sempurna, dijadikan kudus, status. Yang nggak bisa rubah. Tapi sayanya masih harus terus bertumbuh untuk makin dewasa. Dengan kata lain, kita harus terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Anak saya statusnya sudah anak saya, sudah nggak bisa ganti lagi. Udah anak. Ya kan? Sudah sempurna, udah memenuhi segala syarat untuk jadi anak saya, ahli waris saya. Tapi waktu dari bayi, perselisihan itu. Belajar apa kita? Belajar apa kita? Harusnya ini membuat kita makin dewasa. Bukan kecewa. Kok kecewa? Tapi kan kecewa Pak sebagai manusiawi. Kecewa sebagai manusiawi. Oke, manusiawi kecewa itu. Tapi itu nggak benar. Nggak selalu yang manusiawi itu berarti benar. Betul nggak? Kita kecewa manusiawi. Tapi nggak benar. Kenapa? Kita udah salah waktu kecewa. Kenapa? Karena kita berharap sama pada manusia. Kita berharap sama manusia. Siapa suruh berharap sama manusia ya? Saya pernah berharap sama manusia. Kita selalu pengen punya idola. Kan kita kagum sama orang-orang tertentu. Dan kecewa. Kenapa? Yang kedua, karena kita waktu salah loh. Kita waktu gini. Berharap di manusia ini tidak ada kesalahan. Di tokoh-tokoh ini tidak ada kekurangan. Oh ya salah dong. Kalau saya bilang tokoh ini nggak ada kekurangan, sudah percaya? Pendeta ini sudah tidak ada kurang, sudah percaya? Jangan percaya, saudara. Saya pendeta, saya tahu lah mau pendeta dan kita tahu semua punya kekurangan. Nah kita salah dong. Kalau kita berharap mereka tidak ada kekurangan. Terus waktu ada kesalahan kita kecewa. Lah kan memang mereka penuh kekurangan sama seperti kita. Salah waktu kita kecewa. Kenapa? Karena kita menganggap tokoh-tokoh ini lebih dari kita. Sementara kita ini bukan siapa-siapa. Lalu siapa bilang, lu anak Tuhan, saya anak Tuhan, dia anak Tuhan. Doa dia sama doa saya, sama. Doa dia sama doa saudara, sama. Tuhan nggak dengar dia lebih daripada saudara. Nah, kalau sudah anggap kan dia lebih dekat sama Tuhan, kata siapa lebih dekat dari Tuhan? Itu nggak baca Alkitab namanya. Ya, jadi kata siapa? Berasumsi sendiri, kecewa sendiri, makanya kecewa itu salah. Ya kan? Tapi kan saya jadi bingung Pak, kalau tokoh sama tokoh aja beda pendapat. Nah itu salah juga. Kenapa? Lu berarti kita nggak belajar firman dong. Masa gini-gini beda. Saya ada orang bilang, saya tidak percaya bahasa roh, begini-begini. Terserah, nggak apa-apa. Kalau saya percaya bahasa roh. Firman Tuhan bicarain dan saya menikmati bahasa roh. Tapi apakah semua harus begitu? Tidak. Ya kan? Saya menikmati pengajaran reform, karismatik reform, saya menikmati. Tapi kalau ada orang yang nggak setuju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan lagi terus bawa kita. Kita ini terbatas otak cuma segede gini mau kenal Tuhan yang maha, mana bisa, sudahlah.
ya kan? Jadi gak usah bingung dengan orang begini, yuk belajar firman. Kalau masih bingung, berarti kurang belajar, yuk belajar lagi. Supaya makin mantap. Jadi perselisihan ini Tuhan izinkan ada, supaya kita makin dewasa. Bukan kecewa. Gitu. Ada yang nanya tuh, kalau semua aliran benar, jadi gimana bisa bersatunya? Kalau misalnya tadi dia bilang, kalau semua aliran benar, gimana bersatunya? Ya, saling menghargai. Gini, saya percaya bahasa roh, saya percaya karunia roh. Tapi tim Keller nggak setuju. Tapi sekarang kita kerjasama loh. Bukan nama tim Kellernya, saya nggak kenal. Dengan timnya. Ya, dengan timnya ini. Perwakilannya tim Keller kita akan kerjasama. Dua kelompok, kalau boleh dibilang cuma dua kelompok yang punya pandangan berbeda, tapi bisa. Ya, masing-masing yakin dengan apa yang dia percaya, tapi juga nggak menyerang satu sama lain. Dimodalin lagi, luar biasa. Kami yang non pun ada yang demikian, ya, thank you, non Kristen maksudnya. Tapi orang cara berpikir yang benar gimana kok? Tapi orang cara berpikir yang benar gimana? Cara berpikir yang tadi ya yang saya bilang ya, jangan merasa paling benar, jangan merasa nanti bisa didengar lagi rekamannya. Ayo belajar saling mengenal kayak sekarang non-Kristen dan Kristen. Yuk kita belajar saling mengenal yuk. Ada banyak hal yang kita bisa lihat sama-sama. Ya. Bagaimana taunya kalau kita berkumpul dengan yang benar? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Kalau saya begitu ya, dasar saya firman Tuhan. Gitu. Tapi apakah orang yang belum percaya firman Tuhan juga berarti kita jangan mau bergaul? Oh enggak, bergaul lah. Kita bergaul aja, nggak usah diadu-adu gitu loh. Bergandengan tangan ya, saling melengkapi, saling memberkati supaya kita bisa belajar mengenal Tuhan yang luar biasa itu, ya. Hai Pastor, hai. Tapi bagaimana dengan perkataannya kita harus merasa paling benar? Karena kalau enggak ya goyah ujung-ujungnya. Bukan paling benar. Kita mesti belajar yang benar. Ya kan? Bukan paling benar sih, karena paling benar mah enggak lah. Gini loh. Saya jago tenis, sejago-jagonya tenis. Olahraga nggak cuma tenis, bola juga. Nah, ya kan? Nah, lihat atlet-atlet. Kalau udah kumpul, mereka saling mengagumi, saling ini. Tanpa gini, yang atlet tenis jadi belajar bola, enggak juga. Tenis ya tenis aja, bola aja. Tapi kalau mereka ketemu, mereka saling mengagumi, saling menghargai. Harusnya begitu kan? Tanpa ragu-ragu dengan olahraganya kan? Gitu. Sekarang, tadi yang saya bilang kan, saya bahasa roh dan saya enggak pusing dengan orang yang saya pelajari loh waktu ada yang bilang bahasa roh tidak benar. Saya pelajari. Tapi waktu saya pelajari, saya makin kuat. Oh, yang saya alami benar menurut firman Tuhan. Ya nggak apa-apa. Terus apakah saya tunjuk-tunjuk yang bilang nggak juga, nggak apa-apa. Saya pun pasti masih ada banyak gini. Anggap gini, dia belum mengerti bahasa roh. Anggap begitu. Saya pun juga masih banyak belum mengertinya kan. Gitu loh. Nggak berarti setelah saya bahasa roh saya jadi ngerti semua. Enggak. Saya juga masih banyak belum ngerti yang mungkin dia ngerti di bagian itu. Jadi kita punya saling kelebihan satu sama lain. Atlet tenis, atlet bola, atlet ini semua. Nah, udah. Waktu bersatu sama-sama jadi lengkap. Apa usulan pastor bagi mereka yang sedang berkonflik? Jangan buat mereka, buat kita menurut saya ya. Kenapa kita, nah tadi kan, yang berkonflik nih, pihak satu ada salahnya, pihak dua ada salahnya, pihak ketiga kita nih juga ada salahnya. Kenapa? Karena kita ngomentarin, kita merasa mereka salah. Nah, begitu juga kita akhirnya jadi salah. Lebih baik kita belajar dari konflik ini, belajar yuk. Yang benar gimana sih? Oh, cara ngomong lain kali gimana ya? Saya belajar, oh iya ya, lain kali saya kalau ngomong begitu, hati-hati juga ya, gitu loh. Hati-hati ya cara bicara itu, gitu loh. Karena tadi saya ngomong, atos! Lalu ngomong di mana nih? Orang Sunda, orang Jawa beda artinya. Jangan merasa semua sudah mengerti bahasa itu. Itu yang kita bisa pelajari. Terus, ya pelajarin aja. Perbedaan yang ada pelajari. Jadi bukan buat mereka, buat kita. Tuhan akan membuat kita makin dewasa dan memakai hidup kita lebih lagi. Apakah menegur juga bagian dari praktek kasih? Ya. Bagaimana menegur dengan baik? Coba renungin yuk. Menegurnya kan gini, kita dapat contoh. Tak, dapat contoh. Terus gimana dong? Kalau kita rasa iya ya, kayaknya kok
kurang elok gitu ya, kurang elok malah ya kayak gini. Terus bagusnya gimana kalau gitu ya? Kalau saya di posisi ini, saya tetap harus menegur juga sih sebagai praktek kasih. Tapi caranya gimana? Caranya gimana? Cara yang saya temukan sama cara yang saudara akan temukan bisa beda. Kenapa? Kita ada di area yang berbeda. Area saya begini, area saudara begitu. Cara negurnya beda. Di orang Jawa, jangan pakai atos, di sini pakai atos misalnya begitu. Jadi temukanlah cara menegur yang tepat di konteks saudara. Gitu ya. Kira-kira begitu yang saya bisa share tentang pertempuran yang terjadi. Ya. Jangan bikin ikut ribut gitu kalau menurut saya ya. Kita belajar. Gitu. Ada mau tanya lagi? Saya lagi baca-baca, siapa tahu. Oke. Kira-kira ya, nanti coba didengar lagi kalau menurut saya. Saya tahu saya punya kelebihan. Saya tahu. Saya juga tahu kalian punya kelebihan. Gitu. Tapi apakah saya berarti paling benar? Enggak. Ya kan? Kalian paling benar? Enggak juga. Ya. Tokoh ini paling benar? Enggak juga. Saya percaya saya punya kelebihan dibanding tokoh itu. Saya percaya. Tapi saya juga percaya tokoh itu punya kelebihan dibanding saya juga. Kalian juga sama. Gitu. Jadi kalau ketemu mereka pun nggak usah terlalu, oh dewa ini siapa dewa? Nggak usah. Biasa aja. Ya, biasa aja. Saya ketemu, kalau boleh saya bilang ini, saya ketemu Tim Keller gitu ya. Banyak orang pengen foto. Waktu itu saya ada di satu tempat, cuma sama istri saya. Terus Tim Keller datang. Jadi di ruangan itu cuma kita bertiga. Teman saya sampai ninggalin pertandingan tenis untuk datang situ untuk sama-sama di situ. Ini orang katanya dibilang akan jadi legend dari pemikiran Kristen ini. Tapi waktu kita lihat teman saya naik, mau foto nggak? Enggak lah, nggak usah. Ya kan? Kenapa? Nggak apa-apa. Saya menghargai waktu dia sendirian, nggak apa-apa. Kenapa harus foto juga, begitu loh? Ya kan? Jadi nggak usah terlalu anggap orang lain lebih hebat. Hargai orang, tapi nggak usah. Saya tahu saya bahkan punya kelebihan kok dibanding Tim Keller. Wah. Tim Keller punya kelebihan juga dibanding saya. Ya kan? Gitu. Belajar saling melengkapi satu sama lain, benar Pak Imam. Tidak ada kebenaran yang absolut, ada, ya no. Tapi kita belum sampai, mungkin belum ada kita yang sudah bisa bilang ini, gua udah paling tahu. Nah itu yang belum, ya kan? Tuhan terlalu luas, Tuhan terlalu besar untuk kita kenali. Bahkan seumur hidup kita nggak akan pernah cukup waktu untuk kenal dia secara sempurna. Nggak ada. Tidak ada aliran manapun yang bisa mengenal Tuhan secara sempurna. Dia terlalu luar biasa, ya kan? Tiap kali kita renungin firman, kita akan dapat lagi, merenungkan sesuatu, melihat alamnya. Saya tuh paling suka kalau di IG ya, lihat-lihat binatang, lihat alam. Barusan saya tadi lihat bunglon, kadal, itu lidahnya bisa ungu. Itu kok bisa ya, saya baru tahu. Rahasia umurnya. Umur saya begini, saya baru tahu ada kadal, lidahnya warna ungu. Wow. Apalagi masih banyak sekali kita belum tahu dari ciptaan Tuhan ini aja, masih banyak yang belum tahu. Ya kan, apalagi Tuhannya. Nggak usah ciptaan yang di luar, yang di dalam tubuh ini aja kita belum tahu semuanya loh. Apalagi Tuhannya. Ya. Jadi saya harap nggak usah syok, karena akan ada terus yang bertempur, akan ada terus yang berdebat, saling serang, ya kan, saling adu, nggak apa-apa juga. Belajar aja dari situ, belajar supaya kitanya makin dewasa. Jangan ikut-ikutan emosi, jangan ya sama aja kalau begitu kan. Ya. Belajar makin dewasa, belajar melihat semuanya, dan belajar terus mempraktekannya sama orang lain, sama teman-teman yang lain, yang even nggak satu agama, even nggak satu suku, nggak satu bangsa, ya. Sekarang di seluruh dunia nih saya lihat, saya sedih loh. Saya turunan Chinese, istri saya Batak. Saya turunan Chinese suka merasa, Chinese itu suka didiskriminasi. Tapi saya lihat di Cina, orang Cina diskriminasi orang Afrika. Ayo,
Hayolah, seluruh dunia ini memang udah payah. Jadi orang Afrika ditekan banget sama orang Cina sampai nggak mau disewain, wah sampai harus di jalan segala. Itu dunia ya, gitu loh. Aduh Yano, pintar sekali. Setiap dapat pelajaran baru dari manapun, gua selalu merasa kita emang nggak ada apa-apanya. Itu mantap. Itu teman SMA saya. Ya. Tubuh kita aja belum dikuasai. Perasaan itu ngulang yang saya ngomong dari Yano nih memang. Ya. Oke, renungkan itu baik-baik ya. Kalau masih ada yang mau tanya boleh. Kalau nggak, saya sih sudah selesai. Kalian bisa, kalau pengen dengar boleh dengar lagi nanti supaya kita belajar sesuatu. Nah, dari semua kejadian ini, kalau kalian mau saling sapa-sapa, kita saling sapa-sapa ya, saling kasih komentar. Kalau ada komentar lucu saya baca nanti gitu. Ya, bukan kapasitas kita. Oh ini istri saya, ngurusin mereka. Iya, ya kita nggak usah ngurus mereka sih. Siapa kita harus ngurus mereka? Siapa kita mesti, ya kan? Kita jadi belajar aja dari situ. Belajar aja dari situ. Ya. Saya juga gitu sih dulu. Saya juga sangat merasa paling benar. Aduh, sempet banget, sempit. Sampai kemudian apa yang membuat saya nggak sempit lagi? Terpukul dengan menyadari kebodohan, kesalahan. Saya pikir gila, gue pikir gue udah hebat, taunya belum ya, gitu. Dan dari situ saya mulai lihat, wow, di situ saya mulai bisa lihat, berarti dia benar juga ya, berarti dia benar. Waktu saya gitu, saya lihat, saya jadi menghargai kelebihan-kelebihan yang ada. Apakah berarti sudah rendah hati? Enggak juga, mungkin waktu saya ngomong gini aja udah sombong lagi ya. Tapi gitulah, makanya bersyukur karena kasih karunia Tuhan kan. Kita diterima cuma karena kasih karunia, kita diterima cuma karena diampuni, itu aja, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita jago. Ya, benar nggak, Wei?